Pernah enggak sih lu ketemu orang yang kelihatannya selalu tenang, meskipun di sekelilingnya lagi riuh atau bahkan kacau balau? Lagi ribut dia diam, lagi diserang dia senyum. Lu mungkin mikir, ini orang beneran enggak punya emosi atau emang udah naik levelnya? Faktanya orang-orang ini bukan tanpa rasa, tapi mereka punya kebiasaan yang bikin mentalnya tetap stabil. Bahkan di situasi paling kacau sekalipun, ketenangan itu bukan bawaan lahir. Bukan cuma anugerah yang cuma dimiliki segelintir orang. Ketenangan adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih dan diasah terus-menerus. Mereka ini bukan manusia super, tapi mereka ngerti gimana caranya berdiri tegak waktu dunia jatuh di sekitarnya. Mereka bisa tetap fokus waktu semua orang hilang arah, bisa tetap bijak saat semua orang cuma pengen marah, dan yang paling penting, mereka sadar kalau ketenangan itu bukan datang tiba-tiba tapi pilihan yang mereka buat setiap hari. Ini adalah hasil dari konsistensi, refleksi, dan keberanian yang dibentuk dari waktu ke waktu. Di artikel ini kita bakal kupas tuntas 8 kebiasaan penting yang bisa lu latih biar jadi pribadi yang lebih tenang, reflektif, dan tangguh. Bukan teori motivasi kosong, tapi latihan nyata yang bisa bantu lu mengendalikan emosi, mengurangi reaksi impulsif, meningkatkan self-awareness, dan menjaga energi serta fokus. Karena dunia luar nggak akan pernah sepenuhnya tenang, tapi kalau dunia dalam lu solid, lu bisa ngadepin apapun yang datang. 1. Memahami dan mengatur ulang reaksi tubuh. Terhadap stres, kebiasaan pertama dari orang yang tenang adalah mereka ngerti banget gimana tubuh mereka bereaksi terhadap stres. Begitu ada ancaman, entah itu ancaman sungguhan atau cuma di pikiran, tubuh kita punya sistem alarm otomatis yang sering kita sebut respons fight or flight. Ini bikin detak jantung jadi cepat, napas terengah-engah, dan otot menegang kayak mau siap lari atau lawan. Orang yang tenang paham bahwa lu nggak bisa mencegah reaksi otomatis ini sepenuhnya. Tapi lu bisa ngatur supaya nggak berlebihan dan malah bikin panik. Mereka sadar banget sama sinyal-sinyal awal stres kayak napas mulai nggak teratur, tangan jadi dingin, atau suara meninggi. Begitu sinyal itu muncul, mereka punya cara buat mematikan alarm tubuhnya. Gimana caranya? Mereka ngelakuin teknik pernapasan sadar. Teknik kayak box breathing, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, tahan 4 detik, itu ampuh banget buat ngirim sinyal aman ke otak, bikin detak jantung melambat, dan tubuh jadi rileks. Selain itu, ada juga teknik grounding 5-4-3-2-1. Lu bisa coba lihat 5 benda di sekitar, sentuh 4 tekstur berbeda, dengerin 3 suara, hirup 2 aroma, dan sebut satu hal yang lu syukuri. Teknik ini bikin fokus lu kembali ke saat ini, bukan kepikiran-pikiran cemas yang bikin hati nggak tenang. Dengan ngelatih ini, lu jadi punya kendali atas respons fisik lu, bukan malah dikendalikan sama stres. 2. Memisahkan fakta dari interpretasi. Pikiran kita itu kadang suka banget bikin drama sendiri, ya kan? Orang yang tenang punya kebiasaan kedua, yaitu nggak langsung percaya sama semua pikiran yang muncul di kepala mereka. Mereka itu jago banget dalam membedakan antara fakta objektif dan cuma asumsi atau cerita yang dibuat sama pikiran sendiri. Ibaratnya mereka kayak detektif yang selalu nanya, apa sih fakta objektifnya dari situasi ini? Apa yang sebenarnya gue tahu dan apa yang cuma sekadar dugaan atau interpretasi gue? Misalnya kalau ada temen yang bales chat singkat, pikiran kita mungkin langsung bikin cerita, wah dia marah nih sama gue, padahal faktanya cuma chat singkat. Orang yang tenang bakal nanya, faktanya dia bales singkat, apakah itu berarti dia marah? Atau mungkin dia lagi sibuk? Gue nggak tahu pasti. Itu cuma interpretasi gue. Mereka tahu bahwa seringkali emosi negatif itu timbul karena interpretasi atau opini kita terhadap suatu kejadian, bukan dari kejadian itu sendiri. Dengan begitu mereka nggak mudah terbawa emosi yang nggak perlu dan bisa melihat situasi lebih jernih. Kemampuan ini bikin mereka nggak gampang terpengaruh sama pikiran negatif dan bisa berpikir lebih rasional. 3. Memberi jeda. Sebelum bereaksi, seringkali kalau ada kejadian yang bikin kaget atau emosi, reaksi kita itu otomatis dan bisa jadi impulsif. Nah, kebiasaan ketiga dari orang yang tenang adalah mereka nggak langsung bereaksi secara otomatis. Mereka itu punya yang namanya jeda respon, respons gap antara stimulus, kejadian pemicu, dan respon, reaksi mereka. Dalam jeda singkat itu, mereka ngambil waktu sebentar buat mikir, napas, dan memilih respons yang lebih efektif dan sesuai sama tujuan jangka panjang. Ibaratnya, pas ada sesuatu yang bikin kaget, kebanyakan orang mungkin langsung teriak atau marah, tapi orang yang tenang bakal ngasih jeda,
tarik napas dalam-dalam dan baru mutusin mau ngomong apa atau berbuat apa. Mereka bahkan ngasih nama pada emosi yang mereka rasain kayak, oh, ini gue lagi ngerasain frustrasi atau ini gue lagi cemas. Dengan ngasih nama emosi, otak jadi bisa mikir lebih jernih, nggak cuma dikuasai sama perasaan doang. Ini adalah cara buat nggak cuma bereaksi, tapi benar-benar merespons dengan sadar. Jeda ini memberi mereka kebebasan dan kekuatan untuk memilih respons mereka, yang pada gilirannya akan mengarah pada pertumbuhan dan kebebasan diri. 4. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Hidup ini kan penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita ya. Mulai dari cuaca, kemacetan, sampai omongan orang lain. Kalau kita terus-terusan mikirin atau khawatir sama hal-hal yang enggak bisa kita ubah, energi kita bakal terkuras habis dan cuman bikin stres doang. Nah, kebiasaan keempat orang yang tenang adalah mereka enggak buang-buang energi buat mengkhawatirin hal-hal yang di luar kendali mereka. Mereka itu fokus pada hal-hal yang produktif, konkret, dan yang benar-benar bisa mereka lakuin atau ubah. Daripada pusing mikirin kenapa proyek ini jadi lambat karena rekan kerja enggak kooperatif, mereka bakal fokus pada bagian kerjaan mereka sendiri yang bisa mereka beresin. Mereka bakal mikir, apa yang bisa gue kontrol di sini? Respons gue terhadap situasi ini? Usaha gue? Sikap gue? Jadi mereka mengarahkan perhatian pada respons mereka sendiri terhadap situasi, bukan pada situasi itu sendiri yang mungkin enggak bisa diubah. Ini bikin mereka tetap produktif dan energinya enggak habis buat hal yang enggak ada gunanya. Fokus pada hal yang bisa dikontrol adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang dan produktif. Dengan begitu, stres bisa berkurang signifikan. 5. Refleksi diri. Secara rutin orang yang tenang itu bukan berarti mereka enggak pernah salah atau enggak pernah punya masalah. Justru kebiasaan kelima mereka adalah rutin melakukan refleksi diri. Mereka ngelakuin ini bukan buat nyalahin diri sendiri atau terlarut dalam penyesalan, tapi buat memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Refleksi ini membantu mereka belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola-pola perilaku, dan tahu apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Misalnya, setelah ngalamin situasi yang bikin emosi, mereka bakal duduk sebentar dan bertanya pada diri sendiri, apa yang gue rasain tadi? Apa peran gue dalam kejadian ini? Apa yang bisa gue pelajari dari ini biar besok lebih baik? Dengan jujur sama diri sendiri, mereka jadi lebih ngerti kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana emosi dan pikiran mereka bekerja. Ini bikin mereka punya kondisi emosional yang lebih stabil dan bisa ngendaliin diri dengan lebih baik. Refleksi diri adalah kunci untuk pengembangan diri yang berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Albert Einstein. Membangun rutinitas yang stabil di tengah dunia yang seringkali enggak bisa diprediksi dan penuh kejutan. Punya rutinitas yang stabil itu rasanya kayak punya jangkar di tengah badai. Itu kebiasaan keenam dari orang yang tenang. Mereka punya rutinitas harian yang konsisten. Dan ini bukan cuma soal disiplin, tapi juga buat menciptakan rasa aman, nyaman, dan kendali dalam hidup mereka. Rutinitas ini enggak harus sesuatu yang besar atau rumit. Bisa jadi hal-hal kecil yang mereka lakuin secara konsisten setiap hari. Contohnya, bangun pagi di jam yang sama setiap hari, minum air putih begitu bangun, melakukan peregangan ringan, atau baca buku sebentar sebelum mulai kerja. Hal-hal sederhana ini, kalau dilakuin rutin bisa ngasih struktur dan rasa kepastian di tengah ketidakpastian. Rutinitas membantu mereka tetap waras dan tenang, karena mereka tahu apa yang bisa diharapkan dari hari mereka. Ini juga ngebantu ngurangi stres dan kecemasan karena otak kita merasa lebih tenang saat ada pola yang teratur. Dengan begitu, energi mereka enggak habis buat mikir, hari ini mau ngapain ya, tapi bisa langsung fokus pada apa yang penting. 7. Menerima ketidaknyamanan. Kebiasaan ketujuh ini mungkin kedengerannya agak aneh, tapi orang yang tenang itu terbiasa hidup dengan rasa enggak nyaman. Mereka enggak lari dari rasa enggak nyaman, tapi malah melihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Mereka paham bahwa zona nyaman itu memang enak, tapi disitulah kita stagnan dan enggak berkembang. Justru di luar zona nyaman di mana kita ngerasa enggak enak, disitulah potensi diri kita diuji dan dilatih. Misalnya, kalau ada tugas baru yang berat dan bikin lu ngerasa enggak yakin, orang yang tenang enggak langsung nyerah. Mereka bakal ngadepin rasa enggak nyaman itu pelan-pelan dan ngelatih mental mereka buat jadi lebih kuat. Mereka bisa memecah rasa enggak nyaman itu jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dihadapi. Jadi daripada mikir ini sulit banget, gue pasti gagal, mereka akan fokus pada langkah kecil yang bisa mereka ambil hari ini, dan terus konsisten. Rasa enggak nyaman ini jadi sinyal bahwa mereka lagi bergerak maju dan belajar hal baru.
Ini membangun ketahanan mental yang kuat. 8. Hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Kebiasaan terakhir dari orang yang selalu tenang adalah mereka ngambil keputusan dan ngelakuin tindakan itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang, bukan cuma berdasarkan emosi sesaat. Emosi itu kan naik turun, kadang seneng, kadang sedih, kadang marah. Kalau kita cuma ngikutin emosi, keputusan kita bisa jadi impulsif dan enggak konsisten. Nilai-nilai ini, kayak integritas, tanggung jawab, kejujuran, atau kebaikan, itu jadi kompas yang nuntun mereka saat suasana hati lagi enggak karuan. Mereka sudah milih nilai-nilai apa yang penting buat hidup mereka, dan berusaha keras buat hidup sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya, meskipun lagi kesel banget sama rekan kerja, kalau nilai mereka adalah profesionalisme dan rasa hormat, mereka nggak bakal langsung meledak marah. Mereka akan memilih respons yang sesuai dengan nilai-nilai itu. Meskipun emosinya bilang lain, ini bikin hidup mereka lebih stabil, terarah, dan enggak gampang goyah karena gejolak emosi. Ini juga membantu mereka untuk tetap tenang dan berpikir secara logis, bahkan di kondisi sulit. Ketenangan itu beneran sebuah skill yang bisa dilatih. Dengan ngelatih 8 kebiasaan ini secara konsisten, lu nggak cuma bakal kelihatan tenang dari luar, tapi juga beneran ngerasain ketenangan di dalam. Mulai dari ngertiin reaksi tubuh lu, memilah fakta dari asumsi, ngasih jeda sebelum bereaksi, fokus pada hal yang bisa lu kontrol, rutin refleksi diri, punya rutinitas yang stabil, berani nerima ketidaknyamanan, sampai hidup berpegang pada nilai. Semuanya ini bisa lu latih. Mungkin enggak langsung sempurna. Namanya juga proses. Tapi ingat, setiap langkah kecil yang lu ambil hari ini adalah investasi buat ketenangan dan ketangguhan mental lu di masa depan. Dunia di luar mungkin akan selalu kacau, tapi kalau dunia di dalam lu kuat, lu bisa ngadepin apapun yang datang. Jadi yuk mulai latih kebiasaan ini dan jadi versi terbaik dari diri lu.